Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau langsung jalannya sidang vonis dari Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta berikut ini. Profesor Dr. Agus Surono, keterangan ahli mana semuanya terangkum dalam isi putusan ini dapat dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Muhammad Hatta tidak mengajukan saksi meringankan Adicat, namun hanya mengajukan pendapat ahli secara tertulis atas nama ahli Dr. Haji Andi Abu Ayub Saleh SHMH. Pendapat ahli mana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Kasdi Subagiono mengajukan saksi meringankan Adicat dalam bentuk surat pernyataan garing keterangan tertulis dari istri terdakwa Kasdi Subagiono yang bernama Erni Susanti. Keterangan saksi mana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Kasdi Subagiono juga telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut, yaitu ahli Profesor Dr. Suparji SHMH. Keterangan ahli mana semuanya terangkum dalam isi putusan ini dianggap bisa dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan para terdakwa mana semuanya terampil dalam isi putusan ini dianggap dibacakan dan dapat dibacakan pada putusan aslinya. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu nomor urut 1, satu bendel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023, visi Law Office Jakarta 31 Agustus 2023, sampai dengan nomor urut 1080, yaitu 2 buah kunci dengan gantungan kunci bertuliskan Bardi. Menimbang bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo juga mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang sudah ditandai dengan bukti T1, T2, T3, dan T4. Surat-surat bukti mana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, surat garing bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum mana semuanya terangkum dalam isi putusan ini dianggap dapat dibacakan pada salinan putusan aslinya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E, yunto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan seterusnya, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Atau dakwaan kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf F kecil, yunto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan seterusnya, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Atau dakwaan ketiga, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B besar, yunto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan seterusnya, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dalam artian tidak pidana yang didakwakan bersifat sejenis, maka majelis hakim mempunyai persepsi sebagaimana buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku 2 edisi 2007 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 halaman 33, yaitu dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dilakukan oleh para terdakwa. Maka untuk itu majelis hakim akan meneliti dan mempertimbangkannya. Dakwaan alternatif pertama, perbuatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono melanggar pasal 12 huruf E, yunto pasal 18
Undang-Undang RI nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Pasal 12 huruf E kecil berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda sedikitnya paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. 3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yaitu yang melakukan atau turut serta melakukan. Unsur pasal 64 ayat 1 KUH pidana yaitu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 12 huruf A Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang nomor 20 21 bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja yaitu sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti. Namun demikian majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik.